Halo guys, kembali lagi di Diah Tomplok Channel bersama saya Penny di segmen Tragis Cerita Magis. Ya, saya masih ditemani sama Bapak Alex Pujiwinarto. Nah, dan kali ini aku mau tanya nih Pak, kan Bapak kan udah sering sekali mendaki dan juga banyak kali menjumpai peristiwa-peristiwa magis gitu kan. Nah, itu kira-kira itu stoknya masih berapa itu cerita-cerita magisnya? Iya, nggak banyak. Meskipun terakhir itu aku mendaki sampai 273 ya kemarin itu. Tapi kan nggak ada sepertiganya itu yang ketemu fenomena magis toh. Ya paling ini tinggal beberapa toh. Karena apa? Karena kebanyakan pendakian itu kan lancar-lancar aja, nggak ada peristiwa apapun, nggak ada penampakan apapun gitu. Nah kalau bicara soal stok, ya kalian harusnya cari narasumber lain kan gitu. Sebab ya paling tinggal beberapa tok toh. Terus yang masih di gunung apa aja? Yang masih itu Gunung Agung, itu ada sedikit peristiwa magisnya. Gunung Salak itu sudah tak singgung ya. Terus Gunung Raung ada itu muatan magisnya cukup kental kalau di sana itu. Terus Merbabu ada juga, sama Sindoro. Ya, jadi di tempat kita itu kan sering ada tamu teman-teman dari militer yang dikirim oleh batalionnya untuk belajar karate kan. Nah, tahun 2017 itu kita kan juga kedatangan tamu teman-teman ini, abang-abang dari militer ini. Di sela-sela latihan supaya aku lebih mengenal karakter mereka, supaya kita bisa lebih dekat, lebih tahu kepribadian mereka, dan ini akan membantu ketika melatih. Kemudian aku juga bisa kasih motivasi, juga menunjang latihan fisik. Kadang-kadang mereka tak ajak mendaki. Nah, pada suatu bulan Ramadan itu kalau tidak 2017-2018 itu aku membawa dua abang tentara ini. Yang satu namanya Bang Steven, yang satu namanya Bang Irsa. Saya ajak mendaki Sindoro karena ada satu rute yang aku belum pernah menempuh dan konon view-nya bagus, yaitu lewat Sigedang. Lewat Sigedang. Kami meluncur ke sana bertiga. Dari rumah itu jam 12 malam. Nah, sampai di Sigedang itu masih sangat pagi. Orang-orang baru pada berangkat mau sholat subuh itu. Nah, rumah juru kuncinya kita gedor, rumah base campnya, bukan juru kunci. Rumah yang jadi base camp itu kita gedor. Setelah dibukakan, ternyata ditutup. Jadi kalau bulan Ramadan tidak boleh mendaki lewat sana untuk menghormati bulan puasa katanya gitu. Pusing juga aku. Kalau sampai pulang tanpa mendaki berarti tekor dana dan waktu kan. Dan ada rasa gimana ya, rasa malu. Aduh ini aku udah pergi ngajak murid, enggak latihan,
tapi juga nggak mendaki, berarti kan cuma jalan-jalan kan. Aku bisa kena salah kayak begitu itu. Nah kemudian ketika pulang, aku bilang sama Bang Stephen, Bang coba mampir Kledung Bang, itu di sana ada pos pendakian juga, siapa tahu nggak tutup. Nah benar, ketika sampai di Kledung, di sebelah kiri jalan itu kan ada pos pendakian Sindoro via Anggrung Gondok. Nah, kami ke situ kemudian tanya apakah kami bisa mendaki lewat sini. Ternyata bisa, boleh, meskipun memang pendakian sepi. Ya maklum kan bulan Ramadan. Nah, akhirnya setelah mengisi registrasi dan persyaratan-persyaratan lain, kami berangkat. Untung ada ojek, jadi dari situ kami bisa ngojek sampai perbatasan antara ladang sama hutan. Waktu itu kalau nggak salah 15.000 bayarnya, murah juga itu dibandingkan dengan capek dan sakit di lutut. Ya kalau aku sih mending ojek. Kami berjalan menyusuri hutan itu. Kayaknya waktu itu kondisiku sehat, jadi nggak ada pingsan-pingsannya itu. Sampai di pos 1. Pos 1 itu namanya Lembah Kesunyian. Nah, sampai di situ istirahat sebentar, terus melanjutkan perjalanan. Oh ya, salah satu murid itu yang Bang Irzal itu puasa, jadi ya kami berjalannya itu nggak bisa terlalu cepat, bawaan juga nggak bisa terlalu banyak. Sebelum sampai pos 2 itu sebenarnya ada sumber air ke kanan, ada persimpangan ke sumber air ya. Tapi kami nggak ambil karena apa? Yang satu puasa tadi, jadi kebutuhan airnya kan tidak terlalu banyak. Nah, di pos 2 ini kami makan siang dulu karena salah satu berpuasa, kami nggak masak, jadi kami hanya makan nasi, coklat gitu ya. Nasinya kita beli di pasar, di warung di Kledung tadi. Nggak lama kami istirahatnya di pos 2 itu. Kami segera melanjutkan ke pos 3 karena memang target kami adalah ngecamp di pos 3, karena pos 3 itu sudah sabana dan view-nya bagus. Cuman konsekuensi kalau ngecamp di sabana kan anginnya kenceng. Nah, kami teruskan perjalanan, dan kalau dari pos 2 yang namanya Lembah Katresnan, romantis ya namanya ya, itu kita harus naik terus melambung ke kanan karena harus melewati satu punggung bukit gitu. Sekitar 3 jam kalau nggak salah dari pos 2 ke pos 3 itu berjalan bareng abang-abang tentara ini. Sampailah kami di tempat yang disebut Alang-Alang Sewu, dan memang bagus sekali, view-nya dari situ bagus sekali. Itu pos 3, jadi sabana, kita cari tempat yang datar, tapi sabananya alang-alang loh ya, makanya disebut Alang-Alang Sewu. Karena yang diajak tentara, maka aku santai-santai aja. Mereka berdua yang mendirikan tenda. Ketika tenda sudah berdiri, 2 orang ini melihat ada wanita yang dikira pendaki karena sendirian. Tapi aku nggak lihat.
Jadi ya biasalah tentara kan gitu, kalau lihat cewek kan pasti kan paling enggak ya sweet kan begitu ya. Nah itu digodain terus, mbak mau kemana mbak, sini mampir sini ngopi, nggak nanggapin dia. Nah ketika itu kabut mulai naik, jadi keadaannya samar-samar gitu. Tapi jelas sekali kalau itu ada orang. Tapi si orang ini tidak mampir ke tenda, juga tidak meneruskan perjalanan ke puncak, tapi dia malah belok gitu. Terus penasaran kan, diikuti sama si Irsal ini lebih muda daripada Stephen. Diikuti, ternyata ini turun di dekat jurang itu dia hilang. Wah, ribut lah itu Irsal sama Stephen. Bang Stephen, itu ceweknya hilang, itu hantu itu. Udah berdua mereka ribut karena aku nggak ngelihat, udah nggak tak urusin. Aku masuk ke tenda, kan tendanya udah jadi aku bisa tidur. Jadi aku masuk, sleeping bag tak pakai, mulailah tidur. Nah, dua anak ini bikin api unggun. Jadi mereka ngumpulin kayu bakar terus dibakar. Kalau ngecamp bareng tentara, aku itu merasa nggak khawatir kalau mereka bikin api unggun. Karena apa? Karena mereka tahu betul aturan membuat api unggun itu bagaimana. Kemudian kalau melebar apinya, mereka juga cepat bisa mematikan. Tapi kalau bukan sama tentara agak mikir-mikir. Sebab kalau sabana itu terbakar, kemudian hutan juga terbakar, wah itu bisa menjadi aib yang besar dan perkara yang besar itu jelas. Sekitar jam berapa ya? Jam 7 atau jam berapa? Mereka bangunkan aku. Shinsei, kalau di karate itu memanggil pelatih kan Shinsei ya. Shinsei. Ayo bangun, ini api unggun ini. Shinsei mau makan apa? Mau minum apa? Udah, terus aku dibuatkan makan sama kopi. Habis itu aku tidur lagi. Mereka ngomel itu. Dekat api unggun itu mereka pada ngomel. Shinsei ini gimana ini? Kita suruh cerita-cerita malah tidur. Nah ini berdua ini pada api unggun itu. Aku tidur, tapi terbangun karena mereka teriak-teriak lagi. Rupanya agak malam itu mereka didatangi sama babi hutan yang besar. Dari dalam tenda itu kedengaran sekali mereka teriaknya. Shinsei, ini ada babi hutan besar sekali, hitam ini. Tapi yang aneh itu taringnya satu tok. Jadi taringnya hanya satu. Aku lupa yang kanan apa yang kiri. Dan dia nggak takut sama api. Biasanya kalau binatang liar itu kan takut sama api. Tidak, ini malah deketin api unggun itu. Ini binatang beneran apa hantu ini? Udah aku diam aja. Pokoknya aku nggak mau inilah. Kalau sudah istirahat, aku nggak mau tahu soal hantu atau binatang. Pokoknya aku tetap di dalam tenda aja. Lagi pula kan mereka tentara, pasti bisa ngatasi toh itu kalau binatang. Lagi pula kalau hantu, tak pikir juga nggak akan menyerang sampai fisik ya. Dan mereka punya kepribadian cukup kuat kalau cuma berhadapan sama hantu. Aku tidur. Pagi-pagi mereka berdua ini ribut cerita soal babi hutan itu. Temanya itu begini. Babi hutan yang semalam itu karena sore sudah ketemu sama Mbak Kuntilanak maksudnya, itu kira-kira siluman apa binatang beneran, karena aneh gitu. Jadi mereka sempat berkejar-kejaran sama babi ini. Tapi aku cuek aja. Aku bilang sudahlah, nggak usah dipikir, apa sih bedanya kalau sudah di gunung gini.
hantu sama binatang itu ya sama aja lah. Nah, kemudian kami berangkat naik, tentu saja setelah si Irzal selesai sahur kan, kami berangkat naik. Kalau dari pos 3 Sindoro via Anggrung Gondok itu kita harus melewati yang namanya Watu Jomblo. Jadi batunya besar gitu dan sendirian. Habis itu kita melewati yang namanya Labirin Batu. Nah, di Labirin Batu itu ransel yang berat itu kita tinggalin. Karena kasihan juga sih Irzal itu. Puasa bebannya banyak, sudahlah tas disembunyiin aja, kita jalan aja, nggak usah bawa apapun. Betul ini sih, bisa nggak apa-apa, bawa air aja sama sedikit makanan. Nah, habis Labirin Batu itu kan kita melewati hutan mati. Hutan mati ini disebut Kazuwazang. Aku pikir mula-mula kok kayak nama Jepang ya, Kazuwazang itu. Ternyata itu karena dialek. Jadi orang sekitar Dieng sana kalau menyebut Y itu cenderung ke Z. Jadi kazu itu kayu, wazang itu wayang. Kazuwazang itu berarti kayu wayang. Nah, disebut begitu karena pohon-pohon ini hitam dan kering, kayaknya karena nggak kuat oleh panasnya belerang. Jadi itu kan sudah dekat sama kawasan puncak. Habis Kazuwazang itu kita sudah menaiki daerah berbatu campur belerang itu, lalu sampai di puncak. Kami nggak bisa lama-lama di puncak, itu paling cuman 15 menit mungkin ya, 15 menit. Karena asapnya perih sekali di dada, jadi kami turun. Nah, waktu kami turun dari sampai ke Kazuwazang itu, aku kan jalan paling belakang. Nah, 2 abang tentara ini kan di depan, nggak jauh sih, agak-agak di depan itu aja. Aku itu diikuti oleh luwak, warnanya tapi putih. Dan ini kayak binatang piaraan itu. Kalau aku berhenti, itu dia berhenti, duduk. Aku jalan, dia ikut jalan. Seolah-olah ini mau ikut sampai rumah. Sampai aku bilang sama 2 murid itu, Bang Steven, Bang Irzal, ini binatang ini aneh ini. Ini kayak binatang piaraan kita aja. Dan mereka jawab, oh iya Shinsei, itu mungkin mau ikut sampai rumah itu. Nah, ternyata si binatang ini ngikutnya itu hanya sampai Labirin Batu. Begitu sampai di Labirin Batu, dia hilang. Belakangan setelah sampai rumah, aku pikir-pikir, mungkin sebenarnya yang dia harapkan itu sisa makanan ya. Dan aku menyesal karena kalau aku tahu begitu mungkin tak kasih, tapi sebenarnya ngasih ke binatang itu juga salah, karena ini berarti aku mendidik mereka untuk keluar dari makanan asli mereka, dan ini nanti akan menjadi perubahan perilaku yang buruk. Kayak di Gunung Kembang misalnya, di Gunung Kembang itu kan babi hutan doyan Tupperware, sepatu karena apa? Karena mereka sudah terbiasa makan dari sisa pendaki. Akhirnya begitu ada kemah dibuat, mereka menyasar apa saja yang bisa dimakan. Kalau nggak ada makanan ya sepatu dimakan. Nah, sampai di tenda nggak ada kejadian apapun. Kemudian kita segera packing, kita turun. Karena apa? Karena aku harus ngejar jadwal latihan kan nggak bisa terus kalau sama tentara terus nginepnya di hutan sampai
2 malam. Wong kita kan harus laporan kan. Jadi setiap latihan itu harus dikirim ke batalion. Jadi ini hari ini latihannya ini itu harus dikirim. Nah, cilakanya karena jarak yang jauh itu kita kemalaman di hutan dan hujan turun. Jadi sampai di pos 2 itu hujannya sudah makin deras, gelap. Tapi dasar tentara ya, mereka nggak pakai baterai itu, padahal punya baterai loh, baterainya nggak dipakai, aku tok yang pakai baterai. Mereka tajam-tajam itu, sampai aku bilang, kalian benar-benar tentara yang siap tempur. Nah, karena tidak bisa mengejar waktunya karena sudah malam sampai di batas vegetasi, maka ojek pun juga nggak ada. Jadi kalau berangkatnya bisa naik ojek, pulangnya ini tidak. Dan akibatnya sampai di desa karena itu cukup jauh itu pincang, dengkulnya ini sudah pincang. Nah, sampai di base camp aku cerita sama anak-anak base camp Paciru ya. Kalau di Anggrung Gondok itu nama base campnya Paciru. Aku cerita bahwa ketemu sama pendaki cewek tapi kok hilang. Mereka pada senyum-senyum. Wah itu itu bukan pendaki, itu enggak ada namanya kok di sini, dan itu juga biasa. Berarti benar itu Mbak Kunti. Terus kita juga cerita tentang babi hutan itu. Nah, menurut mereka babi hutan itu bukan siluman, memang babi hutan beneran. Nah, beberapa bulan berikutnya ketika aku mendaki Lawu, kebetulan aku ketemu juga sama serombongan pendaki yang temennya itu diserang sama babi hutan ini dan masuk rumah sakit. Persis ciri-cirinya, jadi taringnya hanya satu. Selang beberapa waktu setelah aku dari Lawu itu kan aku mengunjungi base camp Pajero karena aku butuh salah satu anak base camp itu untuk ngantar ke Kembang. 2 orang malah ya, 2 orang yang ngantar ke Kembang itu. Nah, ketika itu aku cerita dan tanya itu terus gimana babi hutan yang taringnya cuma satu itu, karena di Lawu aku dengar dia nyerang pendaki. Ternyata babi hutan itu sudah dibunuh, jadi aman sekarang. Nah, aku tanya kenapa dibunuh? Memang apa itu sering nyerang pendaki, jadi sering agresif, jadi terpaksa kita bunuh. Jadi kesimpulannya begini, kadang-kadang karena persepsi kita yang meluncur kemana-mana ya, kita jadi mensalah tafsirkan. Ada apa yang kayaknya ganjil sedikit langsung kita analogikan sebagai hantu. Apalagi kalau habis ada fenomena mistik, langsung semuanya kita hubungkan aja. Padahal nggak selalu begitu. Jadi sebenarnya kayak babi yang taringnya cuma sebelah itu juga wajar itu. Mungkin dia waktu menggali tanah, kan babi itu selain akar-akaran dia juga suka makan cacing. Dan kalau hujan cacing-cacing itu kan keluar. Nah, itu mungkin waktu dia menggali tanah itu karena sudah tua, taringnya copot satu. Tapi kami langsung menafsirkannya sebagai ini babi hutan jadi-jadian gitu. Jadi tidak selalu yang tampak aneh adalah hal yang gaib. Berarti sampai sekarang itu babi hutannya masih banyak di Sindoro? Masih ada, tapi yang menyerang itu sudah nggak ada. Kalau babi hutan biasa, saya kira di alang-alang Sewu itu masih tetap ada, makanya perlu berhati-hati. Tapi nggak ada yang agresif lagi.
Untunglah, berarti kan kalau aku kapan-kapan ke sana aman. Yang di Kembang itu kan juga ada. Kembang itu kan anaknya Sindoro. Yang di Kembang ini, di Gunung Kembang itu lebih agresif sampai mendatangi tenda gitu. Wah. Jadi kayak gitu guys, cerita dari Bapak Alek, pengalaman pendakian beliau di Gunung Sindoro. Nah, kalau kalian masih pengen tahu tentang cerita-cerita magis lainnya, tetap di Diah Tomblok Channel segmen Tragis Cerita Magis. Sampai jumpa. Salam lestari.